Perkenalkan, nama saya Melanie Purwaningsi dari kelas 12 MIPA. Tugas Bahasa Indonesia mereview novel. Guru pembimbing Bapak Dedi Suryadi, SPD. Halo guys, pada video kali ini saya akan mereview sebuah buku, yaitu novel Laut Pasang 1994. Nah, novel ini ditulis oleh Airinda Nanda Suryadi, atau yang sering dikenal dengan nama Lil Put, Kak Lil, Teh Rim, dan Airin. Merupakan perempuan kelahiran pada tanggal 22 Januari 2003. Nah, novel ini juga terdiri dari 320 halaman yang dicetak pertama kali pada bulan April 2023 yang diterbitkan oleh Akad dan Tekad. Adapun beberapa karya lainnya yaitu sebagai berikut. Merayakan Kesedihan, Laut Pasang Season 2. Airin ini mulai menulis pada tahun 2018 di platform Wattpad. Sedangkan pada tahun 2020, Airin lebih tertarik untuk menulis cerita sedih. Novel ini merupakan novel yang terinspirasi dari kisah peristiwa tsunami yang ada di Banyuwangi pada tahun 1994. Novel ini juga menceritakan tentang sebuah kehidupan keluarga yang terdiri dari 7 bersaudara laki-laki. Adapun bapak, ibu, dan Simba, yaitu sebagai berikut ini. Nah, pasti kalian penasaran kan sama ceritanya? Kalau begitu, selamat menyaksikan. Pada awalnya, keluarga di dalam novel ini merupakan sebuah keluarga cemara. Bapak sangat menyayangi anak-anaknya, bapak pun sangat bertanggung jawab terhadap mereka. Namun, di balik itu semua, bapak memiliki sifat buruk, yaitu bapak suka berjudi, suka minum minuman keras, dan suka bermain wanita. Ibu sudah lama menderita penyakit TBC. Semakin hari, penyakit ibu semakin memburuk, dan pada akhirnya ibu meninggal dunia. Semenjak ibu meninggal dunia, sifat bapak banyak berubah drastis. Dari yang tadinya sangat menyayangi anak-anaknya, bersikap lemah lembut, kini menjadi sosok yang egois, tidak mau mengalah, dan selalu menganggap bahwa anak-anaknya itu salah. Karena bapak jarang sekali pulang ke rumah, Apta pun memutuskan untuk mencari bapak. Apta tidak sengaja menemukan bapak sedang berada di warung berduaan dengan seorang wanita. Pada saat itu, Apta langsung masuk ke dalam warung tersebut. Di sana, bapak dan Apta saling adu mulut. Karena bapak yang sudah kelepasan emosi akhirnya menampar Apta dengan begitu keras yang disaksikan oleh seluruh orang yang ada di warung. Setelah kejadian itu, akhirnya bapak merenungi semua ucapan-ucapan anak-anaknya. Akhirnya bapak memutuskan untuk pulang ke rumah pada malam itu juga. Bapak sangat menyesali perbuatannya dahulu. Semenjak bapak pulang ke rumah, rumah menjadi hangat seperti dahulu. Keesokan paginya, bapak pergi ke pasar. Bapak pergi ke pasar bersama Windu. Di pasar, Windu membeli 7 buah arum manis untuk ia dan saudara-saudaranya. Namun, kebahagiaan di novel ini tidaklah bertahan lama, karena pada tanggal 2 Juni 1994 terjadi gempa bumi yang cukup dahsyat. Semua orang berlarian keluar rumah. Setelah 15 menit gempa berlalu, akhirnya semua orang kembali ke rumahnya masing-masing. Malam harinya, mereka memutuskan untuk duduk di teras rumah. Saat sedang asik bercanda, tiba-tiba saja terjadi gempa susulan yang lebih dahsyat dan disertai dengan suara dentuman yang sangat keras. Semua orang panik dan berlarian keluar dari rumahnya masing-masing. Akan tetapi, di dalam rumah masih ada Dewangga dan Apta. Mereka berdua masih berusaha untuk membawa Simbah keluar dari rumah. Di dalam rumah, Apta samar-samar mendengar bahwa air laut mulai naik ke permukaan.
Namun belum sempat mereka keluar dari rumah, tiba-tiba saja air laut sudah lebih dahulu menghempaskan tubuh ketiganya dengan begitu saja. Keesokan harinya, setelah tsunami mereda dan suasana sudah mulai membaik, Bapak pulang ke rumah dan menyangka bahwa seluruh anggota keluarganya tidak ada yang selamat dari musibah itu. Bapak menangis, meratapi, dan menyesali sekali sikapnya selama ini kepada anak-anaknya. Namun, tiba-tiba saja Pak RT datang dan memberi kabar bahwasannya salah satu anaknya selamat dari musibah tsunami itu. Sebelum Pak RT selesai menyampaikan kabar, Bapak terlebih dahulu berlari ke rumah sakit untuk menemui anaknya. Setelah sampai di rumah sakit, Bapak mendapati salah seorang anaknya yang bernama Khalid sedang dirawat di rumah sakit itu. Mereka berpelukan dan menangis bersama dengan pikirannya masing-masing. Khalid merasa gagal menjadi kakak tertua karena tidak bisa melindungi adik-adiknya. Sedangkan Bapak menangis karena merasa gagal sebagai orang tua karena tidak bisa melindungi anak-anaknya. Setelah keadaan mereka membaik, mereka pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dengan perasaan yang sesak, mereka menyusuri rumah dan pandangan Khalid tertuju pada sebuah lemari pakaian yang usang. Lalu Khalid membuka lemari itu dan mendapati plastik bekas harum manis dan mengambil plastik itu yang di dalamnya berisikan sebuah kertas yang bertuliskan harum manis ini dibelikan Bapak pada tanggal 2 Juni 1994. Demikian isi dari surat harum manis itu. Mereka berdua sedih setelah membaca tulisan itu. Mereka saling berpelukan dan saling menguatkan satu sama lain. Tanpa mereka sadari, di belakang mereka sudah berdiri sosok Dewangga yang memperhatikan mereka sedari tadi dengan cucuran air mata yang tidak tertahankan lagi. Dewangga tidak tahan lalu memanggil bapaknya. Seketika Bapak dan Khalid terkejut dan menoleh secara bersamaan. Mereka mendapati sosok Dewangga di belakang mereka dengan menangis terseduh-seduh. Lalu Bapak dan Khalid menghampiri Dewangga. Mereka bertiga berpelukan. Kejadian tsunami itu meninggalkan trauma yang sangat mendalam bagi Khalid, Dewangga, dan juga bapaknya karena mereka kehilangan anggota keluarganya. Mereka kehilangan orang-orang yang dicintainya. Musibah itu merenggut nyawa Simbah dan keempat saudaranya dan satu lagi anggota keluarganya yang sampai sekarang masih belum ditemukan, yaitu Apta. Walaupun trauma terhadap air, ketiganya menuju pantai berniat untuk mencari Apta. Di sana mereka berteriak memanggil-manggil nama Apta dan berharap bahwa Apta mendengar dan segera ditemukan. Alasan saya memilih novel ini, selain covernya yang menarik, saya juga tertarik dengan kisahnya yang menguras emosi, di mana di sana ada sebuah keluarga yang pada awalnya bahagia dan harus berakhir dengan sangat tragis. Novel ini juga memiliki kekurangan, yaitu adanya kesalahan dalam ejaan dan penggunaan tanda baca. Kelebihan dari novel ini adalah kata-katanya yang mudah dipahami, mampu membuat pembaca merasakan suasana yang ada dalam novel. Pelajaran yang dapat diambil dari novel ini adalah bahwa kita harus menghargai waktu, karena waktu yang sudah kita lewati tidak dapat terulang kembali. Saya ucapkan terima kasih kepada yang telah mau menyimak cerita dari novel yang saya bacakan ini. Dan saya minta maaf sebesar-besarnya apabila dalam penyampaiannya ada banyak kata yang salah.